Selamat malam Bapak Ibu saudara para sobat dan handai tolan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Kita melihat di tengah-tengah pandemi corona ini ada satu prestasi Indonesia yang luar biasa. Salah satu diantaranya saja, yaitu penemuan alat tes corona bernama Genos C19. Ada 2 orang dosen di UGM. Mereka menemukan alat ini dan kemudian memproduksi alat ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 2 orang kebanggaan bagi Indonesia. Salah satunya adalah mereka, Profesor Kuat Triyana dan Dr. Dian Nurputra. Mereka menjadi kebanggaan bagi kita bersama. Nah, bagaimana dengan alat tes Genos C19? Pada bulan Desember tanggal 24 tahun 2020, alat ini telah mendapatkan pengesahan untuk digunakan di Indonesia secara luas, terutama dalam hal yaitu mempercepat screening terhadap penularan virus COVID-19. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, cara kerjanya sangat sederhana. Alat yang dijual sekitar 50-60 juta sekarang ini. Lalu kemudian orang-orang yang akan diperiksa, mereka diberikan satu kantong plastik khusus. Mereka diminta untuk menghembuskan nafasnya dan tersimpan dalam kantong plastik. Lalu kantong plastik itu disambungkan ke alat tersebut, dan alat tersebut akan membaca dari nafas orang tersebut dalam sekitar 2 menit. Maka hasilnya akan keluar apakah itu orang itu positif ataupun tidak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hal penting lagi juga adalah bahwa pengetesan ini hanya dituntut biaya, dikenakan biaya 20.000, dan paling kedepannya akan berkisar dikatakan antara 20 sampai 50.000 bergantung pada tempat di mana orang melakukan tes. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan sekalian, Genos C19 pada tahap pertama telah digunakan oleh pemerintah, yaitu di stasiun-stasiun kereta api jarak jauh. Dan sampai dengan hari ini sudah ada 44 stasiun kereta api baik di Jawa maupun di Sumatera yang menggunakan alat tes Genos ini. Pengenaan biaya kepada orang-orang yang naik kereta api untuk pemeriksaan tes Genos C19 20.000 dan akan naik menjadi 25-30.000. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tahap berikutnya adalah pemerintah sudah mencanangkan menerapkan sebagai salah satu cara pemeriksaan COVID-19 di bandara-bandara di Indonesia. Bahkan rencana kedepannya akan meliputi seluruh bandara di Indonesia, dan sudah beberapa bandara sudah mulai menerapkannya di bulan April ini, menjadi satu pilihan yang tambahan lagi. Selain rapid test, tes antigen, sekarang ada tes Genos. Dan penggunaan Genos ini akan terus diperluas. Pemerintah sudah mencanangkan setelah di 44 stasiun kereta api dan di seluruh bandara-bandara airport di tanah air, tahap berikutnya adalah pemerintah akan juga mempergunakan Genos sebagai alat screening terhadap COVID-19, yaitu di berbagai-bagai terminal kelas 1 dan juga di dermaga-dermaga penumpang. Ini hal yang luar biasa, akan banyak menolong meringankan upaya memerangi corona dalam hal screening terhadap orang-orang yang mungkin saja tertular oleh COVID-19. Nah, hal yang menggembirakan sekali Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, sampai hari ini pihak dari UGM mengatakan maksimal produksinya baru bisa mencapai 3.000 unit
dalam 1 bulan, dan mereka akan mengupayakan menaikkan angka produksi ini per bulannya bisa menjadi 5.000 unit, walaupun mungkin pemerintah sebenarnya mengharapkan lebih tinggi dari itu, tapi paling tidak mereka sudah mentargetkan akan memproduksi per bulannya dinaikkan menjadi 5.000 unit. Satu hal yang luar biasa sekali Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dalam pendapat saya, kedepannya alat tes Jinos ini, buah karya dari anak bangsa, itu bisa mencapai banyak tempat di Indonesia. Dan tahap berikutnya yang penting untuk dipertimbangkan sebenarnya adalah yaitu masuk ke puskesmas di tanah air. Berdasarkan satu data bahwa seluruh Indonesia puskesmas itu ada berjumlah 10.134. 10.134 puskesmas yang tersebar di seluruh tanah air. Dan kalau seandainya semua puskesmas itu diperlengkapi, luar biasa sekali, akan sangat menolong masyarakat-masyarakat setempat. Dan kalaupun tidak mau sampai taraf begitu, masih bisa diperkecil, yaitu pada taraf yaitu puskesmas kecamatan. Kalau menyeluruh berarti masuk pada puskesmas sampai kelurahan-kelurahan. Tapi paling tidak masih bisa dikejar, yaitu puskesmas di kecamatan di seluruh tanah air diperlengkapi dengan alat tes COVID-19 yaitu Jinos J19. Nah, kalau program ini dilakukan akan luar biasa sekali, sangat membantu men-screening penularan COVID-19 dan sangat meringankan baik biaya pemerintah maupun biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat pribadi demi pribadi. Apabila Jinos J19 bisa juga diterapkan di berbagai-bagai puskesmas di tanah air, maka akan membuat pemerataan penyebaran Jinos di seluruh penjuru tanah air. Dan itu akan menolong dalam mensukseskan, yaitu akan mulainya pendidikan sekolah tatap muka pada bulan Juli nanti. Sekolah tatap muka yang terbatas. Dengan adanya Jinos J19 di berbagai-bagai puskesmas, ini akan mempercepat upaya screening apabila diperlukan di berbagai-bagai daerah di seluruh tanah air. Hal yang menggembirakan dan hal yang akan banyak menolong masyarakat di seluruh tanah air. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kedepannya alat tes Jinos ini juga akan masuk ke berbagai-bagai rumah sakit. Dan bukan hanya itu saja, kita juga berharap dan setelah kita di Indonesia bisa menggunakan alat ini secara luas, lebih dari itu, alat tes Jinos J19 ini pun bisa diekspor ke berbagai-bagai negara. Bukan hanya ini menjadi kebanggaan buah karya anak bangsa, bukan hanya alat tes ini menghasilkan devisa, lebih penting lagi, ini juga bisa merupakan kontribusi Indonesia yang besar bagi negara-negara lain di dalam hal memerangi penyakit menular pandemi COVID-19. Biarlah ini akan bisa terwujud dan segera terlaksana. Biarlah ini menjadi kontribusi yang berharga dari Indonesia bagi mancanegara yang di tengah landahan pandemi COVID-19. Biarlah ini menjadi juga kebanggaan kita bersama, buah karya anak bangsa, Jinos J19. Selamat malam, sampai berjumpa pada pertemuan-pertemuan mendatang.